Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Bagus Bahtiar, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video hasil observasi dari saya. Di mana dalam video observasi tersebut terdapat 3 tahapan, yakni yang pertama adalah tahapan praobservasi, kemudian ada tahapan observasi pembelajaran, dan tahapan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Mana kabarnya Bu Lydia hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat, baik, dan masih semangat untuk melakukan observasi. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah janjian ya Bu Lydia ya? Iya. Katanya kita akan melaksanakan observasi. Nah, tapi sebelumnya kita akan melaksanakan praobservasi terlebih dahulu ya Bu. Adapun tujuan dilaksanakannya supervisi yaitu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Kemudian kenapa kita hari ini melakukan perbincangan atau praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan terjadi. Iya Pak, siap Pak. Baik Ibu, kira-kira tujuannya apa nih Bu pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti pada saat observasi atau supervisi Lydia? Untuk tujuan nanti yang akan saya capai itu ada 3 Pak. Jadi yang pertama itu nanti melalui kegiatan diskusi dan literasi atau kajian literatur itu nanti untuk peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis zat aditif Pak, minimal 4. Jadi saya materinya kan zat aditif Pak ini untuk kelas 8. Kemudian nanti yang kedua itu melalui pengamatan berbagai jenis makanan dan jajanan yang ada di kantin kita itu nanti anak-anak itu bisa mengidentifikasi kandungan zat aditif yang ada pada produknya tersebut Pak. Ini dengan benar ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini melalui diskusi dan kajian literasi ini mereka bisa mengelompokkan. Jadi peserta didik itu bisa mengelompokkan zat aditif itu ke dalam 2 golongan, zat aditif buatan atau zat aditif alami. Begitu Pak Bagus. Baik Bu, berarti tujuannya nanti ada 3 ya Bu ya. Yang pertama yaitu diskusi tentang zat aditif nantinya, kemudian yang kedua pengamatan di area lingkungan sekolah tentang makanan-makanan, kemudian yang ketiga refleksi ya Bu ya, lebih ke refleksi untuk zat aditif yang aman atau yang sebagaimana, ada 2 tadi ya Bu ya. Baik Bu, kemudian bagaimana nih area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu observasi? Untuk di sini dalam observasi pembelajaran, area yang ingin saya kembangkan itu pada kompetensi pedagogiknya Pak. Jadi mencakup 5 macam ya Pak nih. Itu ada mengenal karakteristik peserta didik, kemudian saya menerapkan strategi atau pembelajaran yang mendidik bagi anak, kemudian 3 mengembangkan potensi peserta didik, yang keempat komunikasi dengan peserta didik, yang terakhir penilaian dan evaluasinya. Sudah bagus ya Bu Widya ya. Jadi nanti ranahnya akan ke kompetensi pedagogiknya ya Bu. Sudah bagus. Kemudian, nah saya ingin mendengar Bu tentang rancangan pembelajaran yang ingin atau akan Ibu terapkan di kelas. Mungkin dari jenis strategi atau model dan metode dari pembelajarannya. Iya Pak, untuk strategi pembelajarannya nanti saya akan melalui pemetaan dengan gaya belajarnya dulu Pak. Jadi kan anak-anak kita itu kan ada yang memiliki tipe visual, ada yang memiliki tipe auditori, ada yang memiliki tipe kinestetik. Nah di sini saya ingin memberikan angket gaya belajar terlebih dahulu. Kemudian dari hasil pemetaan itu nanti saya akan menyiapkan sumber belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya itu Pak. Jadi nanti ada yang menggunakan video, pemanfaatan HP gitu kan. Terus kemudian ada yang PPT, mungkin nanti ada infografis, ada komik digital itu Pak. Saya sudah menyiapkan itu. Kemudian untuk bahan ajarnya untuk terutama itu LKPD. Jadi LKPD-nya itu nanti berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan murid. Baik. Bagus sekali ya Bu. Kayaknya lebih ke pengembangan digital ya Bu ya. Jadi mengikuti zaman sekarang. Mengikuti zaman ya Bu, betul sekali. Kira-kira menarik nih nanti pada saat observasi Ibu. Mudah-mudahan Pak. Jadi tadi yang Ibu sebutkan pemetaan terlebih dahulu ya Bu, karena gaya belajar anak itu berbeda-beda. Betul sekali Bu, saya setuju. Baik. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran Ibu yang akan Ibu gunakan di kelas? Untuk media pembelajaran, terutama saya menyusun RPP berdiferensiasi dulu Pak.
Nah di sini setelah saya menyiapkan menyusun paper berdiferensiasi, nah saya menyiapkan sumber belajar. Di situ ada selain membuat bahan ajar LKPD, ini yang menggunakan metode diskusi, itu berarti yang kinestetik. Jadi semuanya sih menggunakan diskusi karena nanti kan yang pemanfaatan video yang visual itu kan anak-anak memanfaatkan video itu juga mengamati dari video, kemudian mereka juga mengaplikasikan di aplikasi yang tren sekarang terutama TikTok nih, TikTok, Instagram itu kan anak-anak sekarang suka sekali. Jadi nanti hasil belajar mereka di share di media mereka sendiri, di TikTok terutama. Katanya kebanyakan kemarin saya tanya TikTok gitu kan. Ya. Kemudian melalui observasi pengamatan juga itu tadi, nanti mereka tetap jadi yang itu media, ada nanti jajanan yang mereka beli. Sedangkan untuk yang visual nanti mempresentasikan hasilnya. Terus kemudian untuk yang auditori ini mereka nanti menggambar Pak. Jadi sesuai dengan mereka yang dengar apa, seperti apa. Jadi mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Selain itu saya juga nanti menyiapkan untuk penilaiannya Pak, instrumen untuk penilaian. Cukup lengkap nih dari Bu Widya. Insya Allah Pak. Pembelajarannya sudah berdiferensiasi gitu ya. Dan KSE ya Bu Widya ya. Menerapkan KSE-nya. KSE juga. Oke, cukup menarik, kita nantikan nanti di observasi. Nah, selanjutnya kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut Bu? Insya Allah pelaksanaannya minggu depan Pak. Minggu depan. Kalau di jadwal itu kan hari Rabu jam 3, 4 gitu Pak. Jadi minta usaha rencananya dilaksanakan hari itu Pak. Baik, saya tunggu ya Bu Widya ya. Nanti hubungi saya lagi kapan jamnya, jam berapa supaya nanti terkondisi dengan baik. Ya, siap Pak. Oke, cukup menarik obrolan kita hari ini Bu Widya. Sebelum kita akhiri, apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil perbincangan kita hari ini Bu Widya? Dari perbincangan ini saya akhirnya punya gambaran Pak, supaya saat supervisi atau observasi nanti di kelas itu saya bisa lebih percaya diri dari hasil berdiferensiasi nanti Pak. Jadi supaya maksimal ya? Iya, supaya maksimal. Jadi ada gambar, oh ternyata begini. Oke, cukup. Berarti biar lebih pede yang pertama, kemudian supaya maksimal kira-kira. Insya Allah. Baik, kira-kira cukup ya Bu Widya ya? Ya. Tidak ada lagi yang ingin saya tanyakan. Nanti kita kembali ketemu lagi di supervisi atau observasi di kelas. Ya. Begitu ya Bu Widya? Iya Pak. Terima kasih Bu Widya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mas Ketua dipimpin berdoa. Ketuanya siapa? Yuk, Di tempat duduk siap berdoa dimulai. Berdoa selesai beri salam. Selamat siang guru. selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Terima kasih, hari ini kalian semangat semuanya. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Armel. Armel. Kenapa Mbak Armel? Sakit. Sakit. Selain Mbak Armel siapa? Elvi. Mbak. Mas John. Hari ini? Mbak Armel kenapa? Sakit. Sakit. Ada lagi selain Mbak Armel? Mas Kelvin. Kenapa Mas Kelvin? Ada lagi? Sudah. Ada 2 orang ya? Yang sakit kita doakan semoga cepat sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran lagi. Yang apa kita doakan semoga segera mendapatkan hidayah sehingga sadar bahwa pelajaran belajar itu penting, gitu ya? Oke. Sebelum saya memasuki pembelajaran, biar kalian semangat, kita lakukan ice breathing dulu ya. Siap dengan ice breathingnya? Siap. Oke, saya pengennya kalian itu berpasang-pasangan, dua gitu ya.
Kalau yang 3 ya berarti 3. Di sini berarti pasnya 3 2. Ini 2 2 3 gitu ya. Bisa ya? Yang sana 2 3. Ini 2 2. Ini bertiga. Ya Mas Fatan, Mbak Via, Mbak Vika bertiga. Ini 2. Oke? Taruh pensil atau pulpen di depan. Ya, satu aja. Dari pasangan satu aja. Ini 3 ya. Ini 2 ya. Caranya gini. Jangan disentuh. Saya minta kamu konsentrasi. Rebutan bolpen, rebutan pensil. Ya, siapa yang cepat dia yang dapat. Konsentrasi. Bagaimana caranya? Ketika saya bilang pensil, langsung ambil pensil. Pak, kata kuncinya adalah pensil atau bolpen. Oke? Bolpen, langsung ambil bolpen. Ketika saya tidak bilang itu berarti bukan. Jelas ya? Contoh dulu, kita kasih contoh dulu. Mata, pegang mata. Hidung, pegang hidung. Bolpen. Berarti harus konsen. Sekali lagi ya. Konsentrasi. Oke, kita ulangi lagi. Perhatikan baik-baik apa yang akan diucapkan oleh Bu Dia. Oke, rambut, tangan, hidung, buku, bolpen. Oke, ternyata yang dapat bagian ya. Kalian konsentrasinya karena sudah konsentrasi dari detik, berarti toko belajarnya juga sudah semangat ya. Senang dengan speakingnya? Senang. Terima kasih kalau senang. Oke, kita mulai belajarnya. Ada yang masihnya pembelajaran minggu kemarin apa? Sama dan aditif. Masih ingat ya zat aditif itu apa ya? Apa zat aditif? Adalah zat tambahan yang terbuat dari alam. Zat tambahan pada makanan ya. Ada yang alami, ada yang buatan. Tugas hari ini sesuai dengan angket gaya belajar kemarin ya. Angket yang saya bagikan sudah saya bagikan sesuai angket gaya belajarnya. Ternyata kalian ketemu ada 3 kelompok. Kelompok visual di sini ya, harus dengan gerakan dan lain sebagainya gitu, ini visual ya. Menggunakannya nanti browsing dengan menggunakan HP. HP-nya di bawah Mbak. Bawah. Kemudian di sini kelompok yang audio. Ya. Audio, Tori nanti mereka akan presentasi dengan ucapan ya. Kemudian yang terakhir dengan Ines. Ini kelompok Ines nanti sudah siap? Dari 3 kelompok kalian sudah sesuai dengan diferensiasi ya, sudah terbagi 3. Ternyata kalian punya gaya belajar masing. Ada yang visual, ada yang auditori, dan ada yang kinesis. Sesuai dengan gaya belajar kalian. Silakan. Kemudian di situ sudah menyaksikan jajan-jajan yang ada di kantin kita kemarin ya, sudah dibeli semuanya ya. Ada berapa yang sudah kalian beli? Banyak sekali ya. Berapa? Ada yang 5, ada yang 7, ini 6. Oke. Sesuai dengan yang sudah kalian beli. Silakan kalian lakukan atau identifikasi zat aditif yang ada di jajanan yang kalian beli sehari-hari. Ya, jajanan yang ada di kantin. Silakan kalian identifikasi sesuai dengan kelompok masing-masing berdasarkan gaya belajar. Bisa? Bisa. Selamat bekerja. Silakan untuk dikerjakan. Yang kurang paham silakan panggil Bu Widya untuk minimal.
dalam kemasan jajan yang kami akan identifikasi dari bahan alami maupun buatan. 1. Kacang polong. Bahan alami dari jajan kacang polong adalah minyak sawi, kacang polong, gula, dan garam. Bahan buatan dari jajan kacang polong adalah perisa sintetik dan pemanis buatan. 2. Wapelo. Bahan alami dari jajan wapelo adalah tepung terigu, susu bubuk, dan garam. Sedangkan bahan aditifnya adalah milk powder,
glukosa. Oke. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Mbak. Yang mau tanya, Mbak Irma. Tanya apa? Apa yang dimaksud zat aditif alami? Zat aditif alami, jelaskan. Izinkan saya menjawab. Zat aditif alami ialah zat yang atau zat tambahan pada kemasan atau jajanan yang alami. Yang berasal dari alam ya. Ada lagi yang mau tanya? Oh iya, silakan. Bagaimana cara mengetahui ciri-ciri bahan aditif alami? Ciri-ciri zat. Ciri-ciri zat aditif yang alami itu gimana caranya? Supaya terbuat dari alam, tidak tahan lama, rasa dan bau khas, dan lebih aman. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada, silakan untuk ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Pak. Oke. Tadi kelompok auditori sudah maju ya. Untuk kelompok visual nanti silakan maju lagi dan kelompok kinestetik. Nah, dari kelompok yang sudah maju tadi ya, ternyata kita bisa menyimpulkan bahwa zat aditif adalah zat tambahan pada makanan yang terbuat dari bahan alami ataupun buatan. Contohnya tadi banyak sekali ya, contohnya ya, terutama kandungan yang ada di jajanan yang kalian makan sehari-hari. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil untuk hari ini. Nah, setelah mempelajari itu bagaimana perasaan kalian? Senang, sudah terbentuk sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Sudah merasa senang ya untuk belajar hari ini ya. Oke, kalau kalian merasa senang, kesimpulan sudah kita peroleh dari hasil kesimpulan yang kalian peroleh, dan kita akan ketemu lagi pembelajarannya minggu depan, yaitu mengenai zat aditif, di mana kita akan mempelajari tentang zat aditif, psikotropika dan narkotika. Bisa dipersiapkan ya, banyak yang dengan gaya angket lagi, mungkin kalian akan menggunakan gaya belajar yang sama. Yang kelompok visual bisa memanfaatkan HP-nya, yang kelompok auditori kalian bisa mencari literatur sumber belajar di perpustakaan banyak sekali. Kemudian yang kinestetik nanti silakan kalian untuk mencari dengan gaya kinestetik ya, dengan gambar-gambar dan lain sebagainya. Bisa? Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Terima kasih juga kalian sudah memperhatikan Bu Widya dalam proses pembelajaran ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang yaitu zat aditif, psikotropika dan narkotika. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Widya dan Ibu Neno. Kita bertemu lagi Bu Widya di pasca observasi Bu Widya. Kemarin kan Bu Widya sudah melakukan pembelajaran ya di kelas Bu Widya. Nah sekarang di fase observasi ada yang ingin saya tanyakan nih sama Bu Widya. Silakan Pak. Siap ya Bu Widya ya? Insya Allah siap. Yang pertama Bu Widya, bagaimana pendapat dari Bu Widya setelah menyajikan pembelajaran tadi Bu? Untuk pendapat saya, perasaan saya, alhamdulillah saya senang Pak dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Dimana untuk pembelajaran berdiferensiasi ini anak-anak ternyata terlihat antusias gitu loh, tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang saya berikan. Kebetulan untuk pembelajaran yang kemarin-kemarin kan agak bosan karena kita mengambil anak yang reguler kayak kalau ini berdiferensiasi. Jadi mereka merasa kebutuhan belajar mereka itu terpenuhi dari pembelajaran berdiferensiasi. Baik, jadi anak-anak merasa senang ya Bu karena pembelajaran diferensiasi yang sudah Ibu terapkan di kelas. Baik. Kemudian yang kedua Bu, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan Ibu Widya di kelas? Alhamdulillah sudah sesuai Pak, dari tahapan-tahapan yang saya mulai dari awal itu dari pemanfaatan angkat ya, karena saya pengen tahunya itu kan dari gaya belajar mereka penggunaan angkat.
alhamdulillah tahapannya sudah sesuai dan berjalan dengan lancar Pak. Ya. Oke, bagus sekali. Berarti yang pertama menggunakan angket ya Bu Widya, Ya. sesuai dengan yang kemarin saya Ya, lihat yang juga ya. dengan yang Oke. kemarin. Oke, terima kasih. Kemudian dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasakan, apakah memuaskan ataukah tidak dalam proses pembelajaran tadi Bu? Untuk proses pembelajarannya saya senang ya Pak, agak bukan puas banget tidak, tapi ya lebih puas daripada yang pembelajarannya saya lakukan sebelumnya. Oh. Karena ternyata dari tiga kategori itu anak-anak itu sangat antusias gitu loh, yang tidak mengetahui proses belajaran dengan auditori, ternyata mereka ternyata auditori seperti ini toh Bu, ternyata saya belajarnya modelnya ini. Jadi anak-anak itu lebih mengetahui dirinya sendiri untuk belajarnya. Mungkin untuk kedepannya memang nanti setiap materi itu akan saya rubah Pak, jadi tidak anak ini harus ini, kan setiap materi anak itu mungkin ada yang awalnya auditori terus jadinya visual gitu. Oke, Jadi puasnya belum maksimal, tapi saya sudah maksimal. puas, lebih Oke, puas oke. sekarang daripada yang kemarin. Jadi puasnya Bu Widya belum puas sekali ya Bu, Iya. tapi sudah puas ya Bu ya. Iya. Dia sudah senang karena anak sudah belajar dengan kemampuannya sendiri, kebutuhannya sendiri, apakah dia membutuhkan auditori atau visual, dan anak-anak juga sangat puas dan senang. Iya, gitu sih Mas. Baik, selanjutnya bagaimana perkiraan Ibu Widya mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Untuk ketercapaian tujuan pembelajaran, alhamdulillah sudah sesuai dengan yang apa yang ingin saya capai ya Pak. Di situ kan anak-anak mengetahui atau mengidentifikasi zat aditif minimal 4, ternyata anak itu malah melebihi gitu loh. Yang paling satu anak itu kan Amelia itu kan kurang, ternyata ketika ditanya yang awalnya jujur itu pun bisa menjawab lebih dari 4. Target saya kan hanya 4 kemarin ya, ternyata sudah melebihi dari yang saya ingin capai di dalam itu. Bagus, berarti anak mampu meningkatkan kemampuannya sendiri gitu. Lanjut, apa yang menjadi kesulitan dari peserta didikmu dalam pembelajaran itu tadi? Untuk kesulitannya saya rasa tidak ada ya Pak ya, hanya saja ketika disuruh presentasi kemarin bisa melihat sendiri kayak anak itu susah sekali, karena kayaknya sih bukan nggak bisa berbicaranya, tetapi lebih cenderung ke anak tidak percaya diri Pak. Oke. Jadi ketika untuk disuruh maju, kesulitan di situ ngajak, ayo toh Mbak presentasikan, malu Bu. Nah jawaban malunya ini yang kenapa harus malu? Ternyata kan setelah saya tanya dari hati ke hati, pas setelah selesai itu yang tanya kenapa nggak berani? Malu Bu saya Bu. Ternyata kepercayaan dirinya itu kurang. Nah itu yang harus saya bangkitkan, harus saya komunikasikan dari hati ke hati lagi supaya anak itu punya tingkat rasa percaya diri yang lebih Lebih tinggi. tinggi. Iya. Baik, jadi kesulitan anak itu kurang pede ya Bu ya? Ya, kurang Kurang pede. pede. Nah, alternatif yang akan Ibu laksanakan atau akan Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut gimana Bu? Untuk mengatasinya nanti saya akan komunikasikan Pak, secara saya lebih aktif lagi untuk bertanya ke anak itu, jadi membangkitkan supaya anak itu mau lebih aktif lagi untuk mau timbul percaya dirinya gitu Pak. Jadi kalau kemarin kan secara sistem kelompok, secara kelompok saya suruh untuk presentasi, nah ini nanti saya perkecil lagi kelompoknya. Kalau kemarin kan kelompok bukan besar tapi dibagi lagi kayak 3 kelompok besar, dibagi lagi dalam satu kelompok. Nah ini nanti saya upayakan supaya jadi tidak hanya anak-anak itu saja yang mau maju, tapi anak yang kurang nanti tetap saya suruh berusaha untuk percaya diri lebih ketika presentasi nanti. Mereka lebih mau berani lagi gitu loh Pak. Jadi rencana saya ke depan seperti itu, jadi biar anak-anak itu tidak percaya dirinya itu nggak turun gitu Pak, tapi semakin meningkat gitu. Jadi meningkatkan komunikasi aktif ke anak. komunikasi kepada anak supaya motivasinya meningkat ya Bu ya? Untuk mau berbicara Di depan kelas di gitu. depan, jadi Sudah percaya bagus diri. Bu nggih. Kemudian dengan demikian apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya Bu selanjutnya? Untuk pertemuan selanjutnya saya ingin meningkatkan di bagian pedagogik ya Pak, karena ya untuk pedagogiknya, karena posisi tidak semua materi itu dengan metode yang sama, dengan strategi yang sama bisa ditingkatkan karena, tetapi saya ingin menggunakan strategi yang berbeda, model pembelajaran yang berbeda, sehingga di pedagogiknya nanti anak-anak itu bisa lebih mengenal, karena bagian berikutnya ini kan ada zat adiktif atau psikotropika, sedangkan itu kan harus digembar-gemborkan di beberapa baik dari kepolisian, dari kesehatan kan semuanya meminta untuk kita sosialisasi tentang zat adiktif dan psikotropika. Dan ini nanti saya ingin anak-anak itu lebih aktif lagi, lebih percaya diri lagi, jadi mereka dengan
diberikan media pembelajaran yang lebih berbeda lagi. Baik sekali, sudah sangat bagus sekali. Saya setuju dengan Bu Widya. Untuk selanjutnya nanti perlu banyaknya peningkatan gitu ya. Kemudian kerjasama dengan pihak-pihak terkait ya, teman-teman juga untuk meningkatkan pembelajaran dari siswa. Baik Bu Widya, di sini kita sudah kedatangan Ibu Ninur Binarni selaku pengajar praktik. Nanti barangkali Ibu Ninur mau memberikan pendapat mengenai observasi dari kami Bu. Silakan Bu Ninur. Terima kasih Pak Bagus, Bu Widya, waktu saya. Bu Widya sebagai guru dan Pak Bagus sebagai supervisor. Kalau boleh tahu mata pelajaran apa ya Bu yang Ibu ampu? Mata pelajaran IPA Bu. Oke, tentang zat aditif. Ya, tentunya Pak Bagus sudah melakukan tahapan, yaitu pertama pra-observasi ya, terus observasi. Nah, saat ini saya menyaksikan pasca observasi. Pada tahapan pra-observasi tadi sudah dikemukakan area pengembangan, tujuan pembelajarannya strategi apa. Nah, terus tadi pada waktu saat pasca observasi dia sudah merasakan ya perasaan yang yang rasakan dalam pembelajaran berdiferensiasi KSE ya. Nah, di sana memang itulah Bu tentang pembelajaran berdiferensiasi yang terkait dengan KSE ya. Itu bagaimana melibatkan emosi anak yang penting ya. Jadi di sini saya garis bawahi bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang berkaitan dengan KSE itu yang membedakan yaitu di motivasi belajar anak dan media yang digunakan di sana. Jadi anak-anak benar-benar merasakan terlibat aktif ya, pembelajaran yang pada anak terlibat aktif. Terus tadi yang penting refleksi ya, refleksi pembelajarannya itu harus juga dinamakan untuk bagaimana anak itu bisa mempelajari sejauh mana keterlibatan anak dalam pembelajaran itu ya. Saya kira luar biasa sekali tentang supervisi yang diadakan oleh Pak Bagus kepada Bu Widya selaku teman sejawat. Semoga bisa ditingkatkan lagi ya untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Itu saja Pak. Terima kasih masukannya Bu. Terima kasih atas tanggapan dari Bu Ninur selaku pengajar praktik atas observasi atau pasca observasi yang sudah kami lakukan. Semoga kedepannya nanti Bu Widya lebih semangat lagi untuk belajar dan memberikan pembelajaran kepada anak. Oke, cukup sekian dari pasca observasi kali ini. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bu Ninur dan Bu Widya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.